Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan bertatap muka untuk membahas materi pada hari ini, yaitu tentang pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Bersama saya, Ana Takwawati. Baik teman-teman, dalam pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, biasanya guru atau seorang pendidik mengacu pada teori taksonomi yang dikembangkan oleh Bloom, di mana dia membagi menjadi 3 kemampuan berpikir siswa, yaitu ranah kognisi, afeksi, dan psikomotor. Pertama kita akan membahas tentang domain kognisi. Apa itu domain kognisi? Domain kognisi adalah domain yang berorientasi pada kemampuan berpikir intelektual dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Maka dari hal tersebut, Bloom membagi domain kemampuan berpikir menjadi 6 level kemampuan berpikir, yaitu yang pertama adalah knowledge, kedua comprehension, ketiga application, keempat analysis, kelima synthesis, dan keenam evaluation. Apa itu masing-masing level kemampuan berpikir? Pertama yaitu knowledge, atau menyebut ulang atau menghafal seperti data, fakta, nama, benda. Seperti menyebut nama-nama kota di Pulau Kalimantan, menghafal undang-undang serta ayat-ayatnya, atau dalam materi bahasa Arab mungkin bisa disandingkan dengan menghafal mufradat gitu. Level ini merupakan level pertama karena kemampuan berpikir yang dimiliki oleh siswa baru sebatas kepada menghafal saja. Pada level kedua, yaitu comprehension, siswa sudah mulai dituntut untuk bisa menjelaskan apa yang dia lihat, apa yang dia simak, apa yang dia perhatikan dengan menggunakan bahasa sendiri. Seperti definisi data, fakta, atau nama benda, seperti menjelaskan definisi arti kata pemerintah misalkan, atau misalkan siswa dapat mendefinisikan ma huwal kitab, atau mendefinisikan alkitab gitu. Kemudian pada level ketiga yaitu application, siswa tidak sekedar bisa menghafal atau mendefinisikan makna benda atau kata, tetapi dia sudah dituntut untuk mulai bisa menggunakan kaidah-kaidah atau rumus atau formula ke dalam suatu kasus. Misalkan siswa diminta untuk menyusun kalimat fi'liyah, atau siswa diminta untuk menyusun jumlah ismiyah. Jadi sudah mulai ada rumus di dalam penyusunan kalimat atau pembuatan sebuah kalimat. Level selanjutnya yaitu level keempat adalah analisis, di mana pada level ini siswa sudah semakin dituntut untuk berpikir lebih kompleks lagi, yaitu menguraikan. Misalkan kalau di sini elemen unsur faktor sebab-sebab. Jadi misalkan tadi pada level ketiga aplikasi, yaitu siswa diminta untuk menyusun kata menjadi sebuah kalimat sesuai dengan kaidahnya, maka pada analisis ini siswa diminta untuk sebaliknya
Misalkan siswa dibubui dengan atau disajikan kalimat, kemudian dia diminta untuk menguraikan mana yang fiil, mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Atau mungkin yang lebih kompleks lagi apabila misalkan di situ ada harf gitu. Oke, selanjutnya level kemampuan berpikir kognisi yang kelima adalah sintesis, di mana pada level kemampuan berpikir ini siswa akan diminta untuk berpikir lebih kompleks lagi, yaitu merangkum sesuatu yang terpisah-pisah menjadi satu. Misalkan siswa diminta untuk atau ditanya apa itu jumlah ismiyah, maka siswa harus bisa menjawab bahwa jumlah ismiyah itu terdiri dari susunan isim, fi'il, dan maf'ul misalkan. Atau misalkan guru pengen menambahkan harf di dalamnya, guru bisa menanyakan di mana tempat harf atau kapan penempatan harf. Yang terakhir dalam domain kognisi yaitu level kemampuan evaluasi, di mana pada level ini atau level tertinggi ini siswa sudah diminta untuk dapat merangkum atau menguraikan fenomena berdasarkan perspektif atau sudut pandang atau kepentingan dia sendiri. Misalkan siswa diminta untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian domain yang kedua adalah domain afeksi. Domain afeksi adalah domain yang berorientasi pada perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap. Di mana domain afeksi terdiri dari 5 kategori yang disusun dari yang sederhana ke yang rumit, yang meliputi 1. Receiving atau penerimaan, 2. Responding atau tanggapan, 3. Valuing atau penilaian, 4. Organizing atau pengaturan, serta yang kelima adalah characterizing atau pembiasaan. Penerapan perilaku tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, perilaku penerimaan berbentuk kesadaran, kehendak untuk mendengarkan, serta memperhatikan. Misalkan, siswa diberi informasi bahwa penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab supaya kita dapat memahami buku atau kitab suci agama Islam yang berbahasa Arab. Maka respon dari siswa adalah oh begitu ya, misalkan. Atau sikap lain yang ditunjukkan misalkan dengan tekun, duduk manis, dan tertarik untuk mendengarkan informasi tersebut. Yang kedua, perilaku merespon dalam bentuk partisipasi aktif menanggapi. Di tingkat ini, siswa sudah mulai bertanya, mencari informasi yang lebih banyak, mempelajari, serta berlatih baik membaca, menulis, atau berbicara bahasa Arab. Yang ketiga adalah perilaku penilaian, di mana dalam perilaku ini ditunjukkan dengan sikap mulai memberikan komentar atau pernyataan-pernyataan dan mulai mengikuti kebiasaan tertentu. Semisal, di tingkat ini siswa mulai berkomentar bahwa si A, temannya, memiliki kebiasaan yang baik dengan cara sering berbicara bahasa Arab untuk mengasah kemampuan berbicaranya. Maka siswa tersebut mulai mengikuti ajakan teman atau orang lain untuk berlatih berbicara bahasa Arab, misalkan 1 minggu sekali, untuk mengasah kemampuan berbicaranya. Perilaku pengorganisasian dan konseptualisasi ditunjukkan dengan sikap mengatur diri dan memutuskan sesuatu berdasarkan prioritas, memadukan nilai sikap,
Berikutnya adalah mengorganisasikan dan konseptualisasi. Di tingkat ini, siswa mulai memiliki konsep yang jelas mengenai bahasa Arab yang ditunjukkan dengan menggemari bahasa Arab dan mulai mengorganisasikan waktu serta biaya untuk kebutuhan mempelajari bahasa Arab. Serta di tingkat ini, siswa mulai membeli beberapa peralatan untuk belajar bahasa Arab, misalkan buku-buku yang berkaitan dengan kaidah, atau buku-buku yang praktis berbahasa Arab, atau kamus, serta menentukan jadwal kapan dia bisa mempelajari bahasa Arab. Nah, kemudian pada level ini pula siswa mulai bergabung dengan kelompok-kelompok untuk membuat atau yang sudah dibuat atau komunitas-komunitas yang sudah dibuat untuk mempelajari bahasa Arab. Tingkat tertinggi dari domain sikap yaitu karakterisasi atau internalisasi nilai. Dalam tingkat ini, seseorang telah menjadikan sebuah sistem nilai menjadi bagian dari perilaku keseharian sehingga menjadi sebuah karakter. Pada tingkat ini, siswa mulai terbiasa dengan bahasa Arab dan sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Bahasa Arab sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Maka kalau orang melihat siswa ini, maka akan mengatakan bahwa si A pandai sekali berbicara bahasa Arab, atau siswa pandai sekali dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Atau siswa tersebut mungkin akan merasa, atau siswa tersebut akan merasa bahwa jika tidak menggunakan bahasa Arab dalam berbicaranya, maka ada sesuatu yang aneh misalkan. Tidak ada kebutuhan di dalamnya untuk menggunakan bahasa Arab. Domain yang ketiga dalam teori taksonomi Bloom adalah domain psikomotorik, di mana menurut Bloom, domain psikomotorik atau ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot serta kekuatan fisik. Dalam hal ini, Singer berpendapat bahwa mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik serta keterampilan tangan. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Dalam teorinya, Bloom membagi 7 level kemampuan gerak yang terdiri dari perception atau menyiapkan gerakan, kedua adalah set atau mencoba gerakan, ketiga adalah guided response atau meniru gerakan dengan contoh yang tersedia. Kemudian yang keempat adalah mechanism atau bergerak dengan meniru pola tanpa komando. Kemudian yang selanjutnya adalah complex effort response atau bergerak secara lancar, luas, gesit, dan lincah. Kemudian yang selanjutnya adalah adaptation atau menyesuaikan gerakan dengan konteks atau memodifikasi gerakan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah menciptakan gerakan baru. Contoh dalam bahasa Arab atau materi bahasa Arab yang syarat dengan psikomotorik adalah salah satunya pelajaran khat atau menulis Arab sesuai dengan kaidahnya, di mana apabila siswa sudah mampu menciptakan model khat
secara sendiri atau menggunakan imajinasi sendiri untuk menulis tulisan Arab dengan menggunakan khat, maka dia sudah memiliki level psikomotor yang paling tinggi. Jadi dia sudah bisa menciptakan model khat yang baru, gitu. Namun apabila dia masih mengikuti gambar yang sudah ada, kemudian dia meniru, mengikuti membuat tulisan itu, maka dia masih pada level ketiga, yaitu guided respon, yaitu meniru gerakan dengan contoh yang tersedia, begitu. Jadi ranah yang ketiga ini dalam pembelajaran bahasa Arab pun bisa dijadikan sebagai acuan, terutama dalam mata pelajaran yang berhubungan dengan gerakan. Salah satu contohnya adalah khat atau kemampuan siswa dalam menulis Arab. Baik teman-teman, berikut adalah kata kerja operasional dari ranah kognisi atau ranah kognitif yang dapat membantu teman-teman dalam menentukan kata kerja yang paling tepat saat pembuatan SKKD atau standar kompetensi dasar atau TIUTIK, tujuan instruksional umum serta tujuan instruksional khusus sebelum teman-teman melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian berikut adalah kata kerja operasional untuk ranah afektif, dimulai dari receiving atau penerimaan. Baik, berikut merupakan kata kerja operasional untuk ranah psikomotorik atau yang terakhir atau yang ketiga, dimulai dari perception atau persepsi. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.